Perkenalkan, nama saya Ralhan Hamid dari Fakultas Ekonomi Bisnis, Program Studi Manajemen dengan NPM 21340 2516 214 dan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan RM14. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang identitas nasional Indonesia. Langsung saja ke pembahasannya. Saya ingin menjelaskan apa itu identitas nasional. Seperti yang kita tahu pasti, identitas adalah jati diri atau ciri khas yang melekat pada seseorang yang membedakannya dengan yang lain. Nasional yang berarti bersifat kebangsaan, berkenan atau berasal dari bangsa sendiri, meliputi suatu bangsa. Nasional juga bisa merujuk kepada kelompok hidup manusia yang lebih besar dari sekadar pengelompokan berdasarkan ras, agama, budaya, bahasa, dan sebagainya. Jadi identitas nasional adalah identitas suatu kelompok masyarakat yang memiliki jati diri yang memiliki jati diri merupakan ciri atau karakteristik perasaan atau keyakinan dan kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya. Setiap bangsa pasti memiliki identitas nasional. Identitas nasional itu sendiri memiliki proses pembentukan yang cukup panjang atau lama. Apalagi negara sebesar Indonesia pasti memiliki proses yang cukup panjang dan mempunyai sejarah. Proses yang dialami untuk membentuk serta menyepakati apa yang akan ditetapkan menjadi identitas nasional untuk bangsa Indonesia tercinta kita. Melalui suatu proses sejarah yang cukup panjang, yaitu sejak zaman kerajaan-kerajaan pada abad ke-6, ke-5, kemudian dasar-dasar kebangsaan Indonesia telah mulai nampak pada abad ke-8, yaitu ketika timbulnya kerajaan Sriwijaya di bawah Wangsa Sailendra di Palembang, kemudian kerajaan Airlangga, Majapahit, dan di Jawa Timur, serta kerajaan-kerajaan lainnya yang ikut dalam perkembangannya identitas nasional. Proses terbentuknya nasionalisme yang berakar pada budaya ini menurut M. Yahmin diistilahkan sebagai fase terbentuknya nasionalisme yang lama dan diperoleh karena itu selaras objektif sebagai dasar identitas nasional Indonesia. Oleh karena itu, seperti yang kita tahu, negara Indonesia mempunyai lambang negara yaitu Garuda Pancasila dengan semboyannya Bhinneka Tunggal Ika, artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Kutipan ini diambil dari kitab Sutasoma karya Empu Tantular. Seperti yang kita tahu, lambang negara Indonesia berbentuk Garuda yang kepalanya menoleh ke sebelah kanan dari sudut pandang Garuda. Lambang Garuda sendiri dirancang oleh Sultan Hamid II dari Pontianak. Lalu lambang yang dirancang tersebut disempurnakan oleh Presiden Soekarno dan diresmikan pemakaiannya untuk pertama kali sebagai lambang negara untuk Indonesia pada sidang Kabinet Republik Indonesia pada tanggal 1 Februari 1950. Lambang negara Garuda Pancasila merupakan salah satu unsur identitas nasional. Berarti memberikan ciri tersendiri bagi bangsa Indonesia ke dalam Indonesia untuk mempunyai kekuatan sebagai pemersatu dari berbagai perbedaan di suku, bangsa, ras, agama, kepercayaan, keyakinan, budaya, adat istiadat, sistem sosial, perilaku sosial, dan lain-lain. Bendera negara Republik Indonesia adalah merah putih. Lazim disebut juga sebagai Sang Saka Merah Putih atau Sang Merah Putih. Memang dari warna bendera terdiri dari dua warna, merah dan putih, berbentuk persegi panjang, dan bagian atas yang berwarna merah, bagian bawah berwarna putih. Warna bendera merah putih memiliki makna yang sangat sakral bagi bangsa Indonesia. Secara psikologis, warna merah melambangkan sikap yang gagah berani dari bangsa Indonesia saat mengusir penjajah. Bangsa Indonesia melakukan
Perlawanan sengit membuat para penjelajah kewalahan dan sering hampir kalah. Perlawanannya tidak seimbang karena penjajah menggunakan senjata modern lengkap dengan amunisi, sedangkan bangsa Indonesia hanya menggunakan senjata tradisional bambu runcing dan panah, namun tidak mengurangi nyali untuk berperang dan berjuang untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Warna putih dari bendera Indonesia mencerminkan niat bangsa Indonesia yang suci, tulus, ikhlas, dan kesungguhan dalam memperjuangkan kemerdekaan. Tiada iming-iming ambisi dan udang balik batu untuk mendapatkan jabatan, pekerjaan yang layak atau upah seperti itu pada zaman sekarang ini, karena tak merasa berjasa pada negara, tetapi semata-mata hanya mengharapkan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa, sehingga benar-benar secara putih tidak terkontaminasi kotoran dari hasrat nafsu negatif. Lebih jauh dimaknai sebagai ketulusan dan hati berkorban, kesucian pikiran berjuang, dan keikhlasan bela negara untuk mendirikan negara Indonesia, sehingga warna putih diabadikan sebagai warna bendera pada bendera negara. Dasar bendera merah putih sebagai bendera negara tertuang pada UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan. Dengan demikian, bendera merah putih merupakan salah satu unsur identitas nasional yang harus dijaga, dilestarikan. Setiap warga negara Indonesia wajib menjaga identitas nasional bendera negara merah putih. Lagu kebangsaan Republik Indonesia adalah Indonesia Raya. Syair lagu bangsa Indonesia Raya syarat dengan semangat, motivasi, dan gelora kebangsaan yang sangat kental. Lagu kebangsaan Indonesia Raya pertama kali dinyanyikan saat Kongres Pemuda II, tanggal 28 Oktober 1928 di Yogyakarta. Komposer musik dari Wage Rudolf Supratman, sekaligus sebagai pencipta lirik lagu. Dalam lirik lagu, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, mendorong agar bangsa Indonesia secara terus-menerus membangun jiwa agar ada keseimbangan dengan pembangunan badan. Ilustrasi ini mencerminkan pembangunan berawal dari pembangunan kekuatan jiwa atau non-fisik, mental, spiritual di dalam jiwa yang sangat sehat terhadap kejernihan pikiran, potensi pembangunan dan badan yang sehat, sedangkan bangunlah badannya diilustrasikan sebagai pembangunan fisik, infrastruktur, sarana dan prasarana yang dapat memberikan jaminan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia. Negara Indonesia memiliki semboyan atau moto yang sangat khas, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Artinya berbeda atau beraneka ragam tetapi tetap satu. Tulisan Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Jawa kuno, merupakan kutipan dari kitab Sutasoma karang Putan Tular pada masa kerajaan Majapahit abad ke-14. Semboyan bangsa Indonesia ini tertulis pada lambang negara Indonesia, yaitu pada pita dicengkram oleh kaki burung Garuda Pancasila. Semboyan negara Indonesia ini sangat tepat mengingat bangsa Indonesia sangat pluralis atau majemuk. Ada sejumlah 1.340 suku, bangsa atau etnis, dan 1.211 bahasa lokal yang mendiami wilayah Kepulauan Nusantara dengan jumlah pulau sebanyak 17.504 pulau. Untuk dapat menjamin keanekaragaman suku, bangsa, sosial budaya, norma adat istiadat, kebiasaan, keyakinan, kepercayaan, wawasan, dan lain sebagainya yang dimiliki bangsa Indonesia, maka semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika sangat cocok untuk menjadi modal efektif dalam pembangunan bangsa serta berlangsungnya dalam mencapai tujuan nasional Indonesia, walaupun beraneka ragam tetapi tidak bertentangan. Berbeda tetapi harmoni serta bersatu dalam keberagaman merupakan pengenjawentahan sikap arif, bijak, sifat luhur bangsa Indonesia. Semboyan ini salah satu identitas nasional yang memberikan ciri khas karakter bangsa Indonesia. Dengan semboyan ini, bangsa Indonesia wajib melestarikan dan mengimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan beraneka ragam, sekaligus sebagai bentuk filter dan antisipasi terhadap ancaman perpecahan atau disintegrasi bangsa.